2 hours later. 2.000 anos depois. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik tentang umpan balik. Nah, materi yang kemarin kan kita sudah bahas kan. Sekarang materi yang baru. Nah, yang kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan teknik-teknik umpan balik. Oke, di sini akan menjelaskan dulu tentang pengertian. Pengertian umpan balik ini adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian atau hasil belajar. Nah, umpan balik hanya dapat berfungsi untuk memperbaiki belajar siswa dalam kondisi tertentu saja. Nah, umpan balik ini bermanfaat apabila guru bersama siswa menelaah kembali jawaban teks baik maupun jawaban yang benar maupun yang salah, dan siswa diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban yang salah itu kondisi atau keadaan siswa maupun situasi pengajar menentukan keberhasilan usaha memberikan umpan balik terhadap belajar siswa. Nah, di sini ada beberapa ketentuan umpan balik. Yang pertama adalah umpan balik tidak mempermudah belajar jika bahan yang hendak dipelajari terlalu sungkar. Sungkar itu dalam arti kayak susah. Terus habis itu dimengerti oleh siswa sehingga siswa umumnya menebak jawaban-jawaban yang diberikan. Nah, yang kedua, ada umpan balik membantu dengan mempermudah belajar apabila dipenuhi syarat-syarat mengonfirmasi jawaban-jawaban benar yang diberikan siswa menyampaikan kepada seberapa jauh dia mengenai mengerti materi belajar yang diberikan oleh guru. Nah, di sini aku mau menjelaskan sekarang tujuan umpan balik. Masih pada semangat gak nih? Biar semangat kita SDing dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, kita lanjut lagi ke tujuan umpan balik. Umpan balik, pengertian umpan balik adalah guru perlu mengetahui sejauh mana bahan yang telah dipelajari dapat dimengerti oleh pendidik. Terus karena disinilah tergantung apakah murid dapat melanjutkan pelajaran berikutnya dengan materi baru. Jika murid belum mengerti di bagian tertentu, guru harus mengulangi lagi pembahasannya. Kali ini akan menjelaskan tentang fungsi umpan balik.
evaluasi adalah teks sebagai alat penilai pencapaian atau hasil belajar siswa diperiksa menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu fungsi motivasionalisme. Dengan memberikan umpan balik teks juga berfungsi sebagai motivator bagi para siswa untuk belajar. Untuk itu sering guru sajikan teks dadakan yang dianggap dapat memotivasi siswa untuk belajar. Nah, yang terakhir adalah fungsi komunikasi pemberian umpan balik, merupakan komunikasi antara siswa dan guru. Dengan demikian, melalui umpan balik, siswa mengetahui letak kelemahan peserta didiknya. Selanjutnya, saya akan mengajari tentang teknik-teknik mendapatkan umpan balik. Ada beberapa yang bisa saya jelaskan adalah memancing apresiasi anak didik yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua ada memanfaatkan taktik alat baru yang apresiable dalam bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran bahan yang akan disampaikan oleh guru itu bermacam-macam. Sifatnya mulai dari yang mudah, sedang, sukar. Nah, yang terakhir memilih bentuk motivasi yang akurat. Suatu proses yang dengan senjata diciptakan untuk kepentingan anak didik agar anak didik senang dan bergairah belajar. Guru berusaha menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan dengan memanfaatkan semua hasil potensi kerja keras yang ada. Yang terakhir deh, saya jelasin lagi, menggunakan metode yang bervariasi proses belajar dewasa. Ini menurut seorang guru memiliki keterampilan atau metode yang beragam agar proses belajar tersebut menyenangkan dan mampu mengembangkan kemampuan peserta didik. Kira-kira ini yang bisa saya jelaskan tentang teknik-teknik mendapatkan umpan balik. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah materi umpan balik memberikan informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian atau hasil belajar melalui umpan balik seorang peserta didik dengan mengetahui sejauh mana bahan yang telah diajarkan dapat dikuasai serta dapat mengoreksi kemampuan diri sendiri sebagai sarana terhadap kemajuan belajar peserta didik itu sendiri.